Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu yang begitu besar dan dahsyat Tuhan. Ada penjagaan perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan sebentar ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu ditaburkan di tanah hati yang baik. Kami percaya setiap benih firman yang tertabur di tanah hati yang baik ini dapat tertanam, berakar, dan bertumbuh, berbuah. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua. Apa kabar? Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Saya bersyukur ya, saya pikir memang perlu penting buat anak-anak Tuhan untuk berkumpul seperti ini. Kenapa kalau di rumah, ya kita mungkin bisa live streaming, bisa lihat, ya shalom juga buat ada yang di rumah ya. Tapi lebih enak memang berkumpul begini. Kenapa kalau ketika kita memuji Tuhan, tadi saya diingatkan, tiba-tiba saya seperti dapat bahwa kita memang perlu seperti ini. Kenapa? Pada saat kita memuji Tuhan, saudara tahu nggak? Menurut penelitian ada sel-sel yang ada yang dilepaskan, ya adrenalin namanya ya. Itu penting banget buat kita relief stres, ya. Jadi pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya percaya saudara tidak akan dapat hal seperti ini di rumah sendiri. Ya, puji Tuhan kita di sini ada tim musik yang luar biasa, sound system yang dahsyat, dan bisa jiwa kita ini perlu banget ya. Kita tahu roh kita sudah sempurna, amin ya. Tapi jiwa kita ini dia perlu apa? Perlu mendapat sesuatu ya. Perlu apa istilahnya? Ketika kita mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu rasanya wah, relief. Nah, lain perkara kalau saudara datang ya dengan berbeban berat. Ya, puji Tuhan kalau saudara pun datang dengan berbeban berat pasti akan lepas dengan sendirinya. Amin. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur kita dengar kabar sekarang COVID sudah makin mulai menurun ya. Puji Tuhan ya. Kemarin saya baca berita yang cukup mengejutkan. Saudara tahu apa enggak, ikut apa enggak, ini ada, kita tahu ya ada Pfizer, Moderna kayak gitu ya. Mereka punya saham itu naik gila-gilaan. Moderna itu semenjak tahun kemarin itu sudah 270% naiknya. Ya kenapa? Karena mereka menjual vaksin. Ya. Tapi kemarin saham mereka jatuh 18%. Kenapa? Karena ada perusahaan besar namanya Merck. Kalau saudara tahu merek Merck ya. Itu sudah menemukan obat untuk COVID. Haleluya. Jadi obatnya itu dia sudah bisa langsung dikonsumsi kayak obat flu. Jadi sebenarnya tidak perlu vaksin-vaksin, ya sudah bisa konsumsi seperti itu. Dan mereka sekarang ini dia minta persetujuan ke CDC, ke Badan Food and Beverage di Amerika. Kalau itu disetujui, wah itu luar biasa. Ya. Dan terus terang saya baca banyak berita juga di Amerika, Menteri Kesehatannya sudah bilang bahwa kita sudah bebas dari rasa takut akan COVID. Haleluya. Mestinya kita juga di Indonesia bebas dari rasa takut ya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah hari ini sebagaimana kabar baik yang selalu kita mau sampaikan di tempat ini ya. Saya masih sambung dengan tema kita yang besar dipimpin oleh Roh Kudus dan kemudian kita hidup, kita mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya. Siapa kita dalam Kristus dan apa yang bisa kita lakukan di dalam Dia. Nah hari ini saya bahas tentang apa yang ada padamu, apa yang ada di tanganmu. Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ini bercerita tentang seorang janda
dan Nabi Elisa, nabi yang luar biasa. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Puji Tuhan, ini cerita yang luar biasa. Ya, ini bercerita tentang ada seorang wanita yang istri dari salah seorang nabi. Nah, kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris, nabi-nabi ini dikatakan sons of prophet atau anak-anak nabi. Ini adalah murid-murid. Kalau kita pelajari lebih lanjut, semenjak sebelumnya Elisa itu adalah gurunya Elia. Ya, Elia punya murid Elisa. Tapi Elia ini sudah membina sekelompok nabi-nabi. Dulu ada sekolah nabi. Ya, sekarang juga saya tahu ada beberapa yang bikin di Malaysia ada namanya sekolah nabi. Mereka kenabian banget. Ya, ada sekitar 150 orang muridnya. Kalau kita pelajari lagi. Nah, dari 150 orang ini dia Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau saudara baca di kitab Raja-Raja ini luar biasa sekali. Dan mereka itu bergerak secara supranatural. Ya, dulu saya ingat kita pernah berdoa sama-sama begitu ya. Di satu kamar, kemudian begitu keluar, wah, hal-hal yang dahsyat bisa terjadi. Ya, saya pikir sekarang ini kita lebih banyak firman-Nya aja ya, daripada yang ngeroh-ngeroh gitu loh. Nggak apa-apa, ini bisa seimbang sih sebenarnya. Tapi dulu saya ingat sekali waktu kita sekelompok kecil kita berdoa, saya bisa langsung lihat kita mau pergi melayani ke sana. Ada 3 anak muda yang harus saya layanin. Betul-betul 3 anak muda yang dilayanin. Ya, hal-hal yang dahsyat. Nah, ini zaman itu murid-murid itu dia 150 orang dibina oleh Elia, kemudian turun ke Elisa. Ya. Dan kemudian salah satu nabi tersebut mati, meninggal. Meninggalkan hutang. Haleluya. Saya harap bapak-bapak di sini tidak mati nanti meninggalkan hutang ya. Saya tidak mau tinggalkan hutang buat istri dan anak-anak. Di sini ada satu masalah. Jadi ada hutang dan apa yang terjadi? Ada orang yang mau ngambil, mau minta bayar hutang karena nggak bisa bayar. Apa yang terjadi? Anaknya mau diambil. Nah, jadi ibu ini dia datang kepada Elisa. Nah, dia salah mendekati ke Elisa. Dia datang kepada Elisa dan dia mau jadikan Elisa sebagai Tuhannya. Nah, ini kebanyakan masalah buat anak-anak Tuhan, orang Kristen. Memikirkan satu masalah, kemudian dia cuma pikir, aduh ini ada si A atau si B, ada si ini yang bisa bantu saya. Dan kemudian mulai menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan. Nah ini walaupun mungkin Elisa bisa memenuhi kebutuhan ibu ini, tapi apa yang terjadi? Ya akan ada pertanyaan, terus bagaimana dengan murid-murid yang lain? 150 orang, kalau misalnya ada 50 orang aja yang mati, apakah Elisa harus bertanggung jawab atas hidup mereka? Tentu saja enggak. Ya,
Walaupun Elisa mungkin dapat memenuhi kebutuhan mereka, tapi ini ada sesuatu yang salah. Ini tidak baik hasilnya, ya. Nah, jadi nabi ini punya hutang, kemudian dia tidak bisa bayar, ada orang-orang mau mengambil anak-anaknya, dan ya ini sangat menyedihkan ya, satu situasi di mana sangat menyedihkan. Wanita ini bukan hanya kehilangan suami, tapi mau bisa kehilangan anak. Ya ini sangat menyedihkan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang punya situasi seperti ini. Saya rasa nggak ada yang seperti ini ya sekarang ya. Nah, saya tahu kalau kita baca ya kita bisa mereka-reka. Saya percaya nabi ini bukan berhutang karena untuk gambling, enggak ya. Pasti dia punya sesuatu kebutuhan dan kemudian tidak bisa bayar. Ya akhirnya dia mati dan istrinya harus tanggung. Anak-anaknya harus tanggung. Nah, janda ini mau menjadikan Elisa bertanggung jawab. Dia sementara mau menjadikan Elisa sebagai sumbernya, sebagai Tuhan. Ya. Nah, kalau Elia dapat membayarnya sekarang, ya sekali lagi saya bilang bagaimana dengan murid yang lain? Bagaimana dengan masa depan wanita ini dan anak-anak ini? Dia mungkin bisa bantu sekarang, tapi dia tidak bisa bantu ke depan. Ya. Ada orang-orang yang mau berusaha untuk supaya bertanggung jawab. Saya ingat ada satu kesaksian teman saya dulu, waktu dia pulang dari kerja, dia mau masuk ke rumahnya, dia mau berbelok ke kanan, dia sudah kasih sein, itu dalam keadaan yang gelap. Begitu dia belok ke kanan, tiba-tiba ada motor dari depan, brak, tabrak dia. Dan apa yang terjadi itu masih anak muda, dia nggak pakai helm, kaca lampu mobilnya pecah dan itu masuk sampai dagingnya kelihatan gitu ya. Kecelakaannya sangat ya lumayan mengerikan gitu loh. Dia cepat bawa anak ini dia ke rumah sakit. Nah, apa yang terjadi? Sampai di rumah sakit orang tuanya juga sudah ada di situ. Dan orang tuanya bilang apa? Bapak harus tanggung jawab anak saya seumur hidup. Jadi teman saya bilang, bagaimana caranya saya harus tanggung dia? Terus bapak ini sudah bilang, wah kalau anak saya cacat begini dan lain sebagainya, bapak yang harus biayain dia. Dia bilang gak bisa, saya bukan Tuhan. Kita ke polisi aja. Nah begitu sudah bilang mau ke polisi, orang tuanya langsung mundur. Ya udah diselesaikan. Tapi ada orang-orang yang mau meminta pertanggungjawaban ya. Ada orang-orang yang mau menjadikan orang lain atau sesuatu itu sebagai Tuhan. Ya. Di sini kita harus percaya, kita harus melihat bahwa Tuhanlah sebenarnya adalah sumber. Amin. Ya. Ada pepatah mengatakan lebih baik kita mengajarkan orang untuk mancing ikan daripada kasih ikan. Tapi kalau saudara mau kasih ikan ke saya sih nggak apa-apa. Ya sekali-sekali ya, nanti dibakar enak. Ya. Nah jadi tugas kita adalah bukan untuk memenuhi keperluan orang-orang, tetapi tugas kita adalah mengajar untuk orang-orang bisa melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumbernya, Tuhanlah yang dapat memenuhi segala keperluan kita, bukan usahamu, bukan dompetmu, bukan perusahaanmu, bukan investasimu. Amin. Diam sekali di sini ya, sementara merenungkan. Haleluya. Nah sangat gampang buat kita semua, mungkin kita punya profesi atau kita punya pekerjaan dan kemudian kita mulai menggantungkan diri kita kepada pekerjaan atau profesi kita ini. Atau kepada investasi kita. Atau kepada hal-hal yang kita rasa ini akan memenuhi kebutuhan saya. Sangat mudah buat kita. Tapi kemudian ketika resesi muncul, ketika COVID menghantam dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Orang-orang mulai expect untuk penurunan. Orang-orang mulai expect decrease. Wah tadinya saya mungkin bisa dapat segini, mungkin usaha saya sekarang ini dia mungkin setengahnya. Atau mungkin saya bisa di PHK. Ya. Orang-orang mulai mengimajinasikan. Ya firman Tuhan katakan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran. Amin. Ya, orang-orang tidak bisa melihat pada saat seperti ini, mereka tidak bisa melihat ada promosi, mereka tidak bisa melihat lagi ada peningkatan, mereka tidak bisa melihat
hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Yang mereka lihat adalah apa? Sistem ekonomi dunia. Kebanyakan anak Tuhan hanya melihat kepada sistem ya apa yang ada sekarang. Kenyataannya begini Pak Dolfi. Ya, karena COVID dagangan saya mungkin ya turun. Ya. Nah, ini yang dilihat oleh wanita ini ya, perempuan ini ya. Dia katakan suamiku adalah muridmu, Elisa. Jadi Andalah yang harus bertanggung jawab. Dia datang kepada Elisa dan dia menuntut. Tapi apa yang dilakukan Elisa? Elisa berkata begini. Dia katakan apa? Apa yang bisa saya lakukan bagimu? Tell me. Katakan kepada saya apa yang ada padamu. What do you have in your house? Apa yang ada padamu di rumahmu? Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada tanganmu? Ya. Saya pikir kalau ada orang datang kepada saya dan minta pertanggungjawaban seperti itu, wah saya kan karyawan Bapak gitu loh. Saya ini adalah pokoknya saya hidup dari Bapak gitu. Ya. Saya bisa pastikan saya akan kasih firman Tuhan buat orang ini. Ya, alih-alih saya buka dompet, saya akan kasih firman Tuhan lebih dulu. Ya mungkin orangnya akan kecewa, pulang. Ya, Andrew Wommack dia pernah bekerja di satu perusahaan. Bosnya nggak bayar selama 1 tahun. Karena kesulitan keuangan dan lain sebagainya, tapi dia tetap bekerja. Dan apa yang terjadi? Malah bosnya pinjam uang dari dia. Dipinjemin. Bingung ya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa sebenarnya pekerjaan itu adalah salah satu kesempatan buat dia memenuhi panggilan Tuhan. Nah kalau kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan, baik investasi, perusahaan itu adalah salah satu kesempatan buat kita untuk menjadi berkat di tempat itu akan memerdekakan saudara. Itu akan memerdekakan kita. Ya. Tapi kalau saudara melihat bahwa itu adalah sumbermu, maka saudara akan tertekan, stres. Ya. Kenapa? Bisa saja saudara bekerja di bos yang nggak benar, dan kemudian saudara nggak akan bisa ngomong kebenaran kepada bosmu. Kenapa? Karena saudara takut mungkin nanti akan setelah ngomong kebenaran dipecat, di PHK. Karena tahu bahwa ini adalah sumber. Ya. Jadi alih-alih kita melihat kepada apa yang pekerjaan kita, investasi kita, profesi kita sebagai sumber, kita harus melihat kembali kepada Tuhan sebagai sumbernya. Amin. Ya. Ya ini mungkin berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Ya ini alasannya kenapa banyak orang yang gak makmur. Karena orang-orang melihat pekerjaan, profesi, usaha, investasi itu sebagai sumber. Mereka tidak melihat kepada Tuhan sebagai sumbernya. Nah tugas Elia sebagai abdi Allah, dia membawa wanita ini dia untuk mulai melihat lagi kepada Tuhan. Tugas kita di sini, orang-orang TLW adalah untuk memberitakan kabar baik ini. Amin. Ya kepada banyak orang bahwa kita perlu kembali melihat kepada Allah sebagai sumbernya. Ya. Nah apa yang sementara saudara kerjakan, apa yang sementara saudara investasikan, itu bukan sumber. Sekali lagi saya katakan itu bukan sumber. Tuhanlah yang menjadi sumber. Hari ini temanya luar biasa, Tuhan sumber. Amin, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ini yang kita lakukan sementara di TLW ini. Ya, puji Tuhan. Ya kalau engkau membuat perusahaan di tempatmu sebagai sumber, itu nanti akan sangat berbeda hasilnya ya. Nah kalau engkau melihat Tuhan adalah sumbermu, engkau akan bebas merdeka. Engkau akan luar biasa, pokoknya dahsyat banget ya. Oke. Ya di dalam hati kita perlu memastikan bahwa Tuhan yang menjadi sumber kita, amin. Ya, tidak perlu ada resesi, tidak perlu orang lain dipromosi lebih dulu, nggak peduli. Nah beberapa tahun yang lalu saya pernah bekerja sebagai Human Resource Supervisor, HR. Saya menangani banyak karyawan, saya merekrut banyak karyawan dan
beberapa teman-teman yang saya rekrut, orang-orang yang bagus itu naik lebih dulu, dipromosi lebih dulu dari saya. Tapi ya saya nggak peduli, nggak apa-apa. Saya tetap bekerja dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin yang saya bisa. Saya melayani karena saya tahu saya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Nah, ketika saya mulai bekerja seperti itu, saya tidak tahu bos saya itu nggak pernah mau promosi saya. Saya udah datang selama 6 kali performance appraisal, penilaian kinerja. Ya, di perusahaan kan selalu ada penilaian kinerja setiap 6 bulan. Saya selalu datang kepada dia dan saya berani tanya ke dia, Pak, kapan saya dipromosi nih? Kapan waktunya saya naik? Dia bilang, begitu, begini, begitu. Gak ada ini, sampai 3 tahun saya tunggu. Nah, saya waktu itu saya tangani kurang lebih ada sekitar 3.000 kru kapal. Ya, ini perusahaan besar, perusahaan pelayaran. 1.500 karyawan di darat, 1.500 karyawan di laut. Ya, ada banyak. Dan saya tidak tahu kenapa beberapa orang yang saya suruh untuk antar gaji, karena gaji mereka kebanyakan sebagian besar dalam dolar dan diantar ke kapal. Benar-benar dolar, benar-benar ya fisik bisa dipegang. ya, 25%-nya ditransfer ke istri mereka. Haleluya. Karena katanya kalau misalnya mereka turun, habis dolar, habis semua. Nah, jadi saya bingung kenapa kok beberapa rekan-rekan saya ini dia berebutan untuk saya aja yang antar Pak Dovi, saya aja yang antar duit ke kapal. Nah, saya nggak tahu ternyata setiap orang yang antar ke kapal itu pasti dapat tips. Ya, dalam bentuk dolar ke mereka. Ya saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi saya rasa waktu itu nggak benar. Kamu kan sudah digaji untuk hal ini gitu loh. Bukan hak kamu untuk pergi ke kapal terus kemudian kamu harapin orang lain kasih tips gitu loh. Itu sama sekali nggak benar. Nah, tapi banyak sekali yang berebut seperti itu. Dan saya baru tahu juga terakhir ternyata setiap kali orang yang naik itu mereka pungut uang. Ya, siapa yang mau naik nih? Ayo sini. Tidak peduli dia bisa naik atau enggak, ambil dulu duitnya. Nah, saya adalah orang yang tanda tangan untuk siapa yang mau naik, siapa yang turun. Jadi seharusnya kalau saya bisa komersialkan, saya jadi orang paling kaya waktu itu. Karena 1.500 orang kru bisa store ke saya. Ya, tapi itu kan nggak benar. Ya, jadi saya baru tahu terakhir orang-orang bilang, Pak Dovi orang paling jujur loh di kantor. Dia nggak mau ambil uang sama sekali. Saya baru tahu terakhir seperti itu. Kenapa? Karena ternyata ada setelah mereka ambil uang itu terus saya ini nggak naik, nggak bisa naik. Ya, terpaksa dia harus balikin uangnya. Ya, ini boleh naik. Ya, hore, saya dapat uangnya. Seperti itu. Jadi itu sesuatu yang nggak benar ya. Nah, tapi saya kerjakan itu dia dengan tulus dengan ini. Tapi so what? Ya, 3 tahun berlalu tidak ada peningkatan. Saya ngadu pada Tuhan, saya ngadu pada istri saya. Saya bilang gimana ini? Dia bilang, ya udah kita berdoa lah. Begitu dia berdoa, dia bilang, udah sebarin aja lamaran. Oh gitu, ya udah sebarin lamaran. Begitu sebarin lamaran, puji Tuhan saya diterima di satu perusahaan asing, perusahaan Amerika, gajinya 3 kali lipat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tidak peduli orang-orang lain dipromosi, tidak peduli. Saudara mesti melihat bahwa saudara jangan takut kehilangan pekerjaan, jangan takut kehilangan bisnis, jangan takut kehilangan profesimu. Amin. Ya kalau Tuhan jadi sumber, Tuhan yang akan memenuhi keperluan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, janda ini dia datang kepada Elisa dan dia melihat kenyataan. Dia datang, dia kasih tahu kepada Elisa, ini loh kenyataannya. Nah, banyak sekali orang-orang membatasi Tuhan dengan kenyataan. Ya. Tuhan dibatasi dengan apa yang ada, kenyataan. Ya. Nah, ketika Elisa tanya kepada janda ini, apa yang ada padamu? Dia katakan apa? Hanya ada buli-buli kecil, small pot, olive oil. Kalau bahasa Inggrisnya jelas sekali bilang olive oil. Olive oil lumayan mahal loh, ya.
satu botol seperti ini dia ada yang 300, ada yang 500 ribu. Ya. Saudara tahu ketika yang sedikit ini dia kemudian dibawa kepada Tuhan, ini ada multiplikasi. Amin. Sesuatu yang sedikit kalau saudara berkati, itu akan ada multiplikasi. Ada yang banyak, akan menjadi banyak. Amin. Ketika dia bawa pot yang kecil ini dia bilang saya cuma punya satu pot begini. Oke, kalau begitu kamu pergi pinjam sebanyak mungkin. Ya, jangan terlalu sedikit, yang banyak. Kita sering berpikir cukuplah Tuhan segini, cukup. No. Kalau saya selalu bilang kalau ada resleting di otak kita ini dia, buka resletingnya. Amin. Menganga yang besar gitu. Mana? Terima yang besar, yang banyak. Amin. Aminnya cuma satu orang yang dapat. Haleluya, puji Tuhan. Saya exciting banget hari ini dia. Ya jadi saudara, dari satu small pot yang kecil, olive oil menjadi begitu banyak. Saudara kebayang kalau satu tempayan, satu olive begini mungkin harganya sekitar 300-500. Kalau satu tempayan begini isinya bisa 100 botol, berarti bisa 50 juta. Ya, satu tempayan ini dia. Kalau kemudian ada sekitar 20 tempayan, berarti ada sekitar 1 miliar. Tidak heran makanya janda ini dia bisa bayar hutangnya dan bisa hidup untuk seterusnya. Amin. Jadi ketika sesuatu yang kecil saudara serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup multiplikasikan hal itu dia. Dan itu bisa memenuhi seluruh hidupmu. Amin. Ya kalau saudara seperti janda ini datang dan minta pertanggungjawaban kepada si nabi, dia anggap nabi ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab dan sebagai Tuhan, terbatas. Mungkin nabi itu cuma akan rogoh seberapa ada yang dikoceknya. Betul? Ya. Berapa uangnya? Ya kalau ada uang ya kasihlah sedikit sama janda ini dia, dan ya dia mungkin gak bisa bayar hutang dan gak bisa hidup seterusnya. Ya. Oke, nah Tuhan memberkati melalui kita ya, melalui promosi, kenaikan gaji, melalui banyak hal ya. Nah engkau perlu melihat bahwa pekerjaanmu itu adalah sebagai salah satu jalannya Tuhan untuk memberkatimu. Amin. Tetapi bukan sumbermu. Ya, itu adalah salah satu jalan Tuhan untuk memberkati kita. Tapi sekali lagi itu bukan sumber kita. Ya, Elisa menolak menjadi Tuhan bagi janda ini, dan Elisa menolak menjadi sumber bagi janda ini. Dan dia membuat janda ini kembali mulai melihat kepada Tuhan. Ya, amin. Nah, saya cuma mau katakan di sini mungkin saudara ada kenal dengan orang-orang, teman-teman saya tidak bilang ada di sini, tapi ada orang-orang di luar sana yang tidak mau keluar dari kemiskinan. Ya, ada orang-orang yang nyaman dengan kondisi ini. Ya. Ada orang-orang yang tidak mau sembuh. Saudara mungkin kaget. Tapi benar, ada banyak orang-orang yang nyaman dengan kondisinya. Apalagi kalau sakitnya sudah bertahun-tahun. Apalagi kalau ya kondisi keuangannya sudah bertahun-tahun seperti itu. Ya. Tidak mau keluar. Saya mau katakan ini satu hal yang menyedihkan. Ya. Tapi ini ya kenyataan, ada banyak. Nah, Amerika itu pernah mengadakan perang terhadap kemiskinan. Di sekitar tahun 60-an kalau saudara baca sejarah, ya Amerika melakukan sama seperti Indonesia lakukan sekarang. Amerika sudah pernah lakukan hal itu, bantuan tunai langsung. Bantuan tunai langsung apa bantuan langsung tunai ya? Apa ya namanya ya? Pokoknya kayak gitulah. Ya, uang langsung dikasih gitu loh ke orang-orang, dan itu sama sekali tidak mendidik. Ya, saya terus terang ya, saya tidak begitu setuju dengan program pemerintah seperti sekarang ini. Harusnya kita belajar dari Amerika tahun 60-an. Dan setelah tahun 60-an, tahun 70-an lebih banyak orang miskin daripada tahun 60-an. Dan itu sudah terbukti. Ya, jadi hal-hal kayak begini tidak membantu. Nah, janda ini minta tolong kepada Elisa, dan Elisa puji Tuhan dia tidak tolong secara langsung. Bantuan tunai langsung atau bantuan langsung tunai. Ya.
Oke. Ya, jadi pekerjaan kita bukanlah sumbernya, orang-orang bukan sumber, Tuhan akan memberkati kita sebanyak-banyaknya. Amin. Dengan banyak-banyak cara yang luar biasa. Ya. Nah, saya ambil salah satu contoh dari Yesus, apa yang Yesus lakukan. Kita perlu melihat lagi kepada apa yang Yesus lakukan. Coba kita lihat di dalam Markus 6. Di Markus 6 di sini ada satu cerita yang luar biasa di Markus 6 ayat 30 ya, sampai ke 44. Tapi kita nggak perlu baca semua, saudara sudah tahu cerita ini dia. Ini di mana waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya, mereka sudah pelayanan, sudah capek, mereka pengen retreat, pengen beristirahat. Tapi apa yang terjadi? Mereka pergi berlayar, tapi orang-orang tahu kemana tujuannya. Orang-orang ikut pada Yesus. Nah apa yang terjadi? Akhirnya ya Yesus layani lagi mereka. Dan setelah hari menjelang malam, nah di sini murid-muridnya mulai concern. Murid-muridnya mulai bilang begini, suruhlah mereka pergi orang-orang ini supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung, di sekitar. Tapi jawabnya Yesus katakan apa? Kamu harus memberi mereka makan. Ini dahsyat. Nah kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Sudah kebayang, waktu itu gaji satu hari 1 dinar. Berarti gaji 200 dinar berarti gaji 200 hari. Hampir setengah tahun lebih. Ya kalau sekarang gajinya UMR 4 jutaan berarti sekitar, mungkin setengahnya itu adalah sekitar 30 juta. Ya gaji setengah tahun. Saat itu berarti mereka memerlukan uang sekitar 30 juta untuk memberi makan 5.000 itu laki-lakinya saja. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Mungkin ada 10 ribuan orang, 11-12 ribu orang. Banyak banget. Ya. Dan Yesus katakan apa? Kamu yang harus beri makan. Kalau saudara jadi murid-murid Yesus waktu itu, saudara akan bilang apa? Ya, coba bayangkan. Saya selalu kalau baca Alkitab saya bayangkan, saya jadi murid Yesus. Saya pasti akan ngomong sama seperti murid ini. Ya. Uang 30 juta gak cukup nih Tuhan. Ya, berapa kas kita? Berapa kas TLW Bu Nini? Cukup gak kasih makan 5.000? Oh puji Tuhan, kas TLW cukup katanya. Kasih makan 10.000 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, tetapi ia berkata kepada mereka ayat 38, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa, cek. Berapa yang ada? Apa yang ada padamu? Yesus suruh periksa. Nah, sungguh aneh saudara, dari sekian puluh ribu orang, ini hanya satu anak kecil. Yang saya juga gak tahu papa mamanya kemana ya. Gak diceritain papa mamanya kemana. Tapi ada anak kecil yang punya bekal cukup buat dia. Orang-orang yang lain gak bawa bekal, ya orang-orang lain ya gak tahu mereka mau makan apa, mau apa, mereka gak persiapkan. Anak kecil ini dia punya persiapan, luar biasa. Walaupun mungkin cuma 5 roti kecil-kecil dan 2 ikan, tapi itu mungkin cukup untuk dia makan malam dan mungkin buat besok paginya, ya cukup buat dia. Tapi, nah kembali murid-murid bilang setelah mereka bawa ini dia kepada Yesus, ini loh ada anak kecil. Nah kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas itu tidak ngomong soal anak kecil. Cuma di Yohanes. Di kitab Yohanes saja yang sebut ini ada seorang anak kecil. Tapi apalah artinya? Tahu nggak? Murid-murid sementara apa? Mengutuk apa yang ada, yang kecil. Ketika kita ditanya apa yang ada padamu, ini, tapi cuma segini. Kita mulai mengutuk. Sesuatu yang sebenarnya ini bisa menjadi sesuatu yang besar, yang berlipat ganda. Tapi ketika saudara melihat kenyataan, murid-murid selalu refer kepada kenyataan. Melihat kepada apa yang kelihatan. Nah tapi apa yang di sini yang Yesus katakan, oke, ayo bagi-bagi berkelompok-kelompok orang-orang, ada yang 50 orang. Setelah itu ayat 41, setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menegadah ke langit ya dan mengucap berkat. Haleluya.
Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Pertama-tama ketika murid-murid diminta untuk kamu yang harus kasih makan, mereka mulai melihat kepada sumber daya mereka sendiri, mereka melihat kepada keterbatasan diri mereka melihat kepada uang mereka yang gak cukup, dan mereka mulai mengeluh. Mulai mereka mungkin saling sungut-sungut ya. Ngapain sih kumpul banyak orang segini nih? Ya mending suruh bubar aja, mereka suruh pulang aja. Ya, supaya kita gak punya tanggung jawab, udah bubar, pulang. Tapi Yesus bilang, kamu kasih makan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada Ibu Yanska waktu itu, mungkin Ibu Yanska sudah langsung siap-siap untuk masak. Puji Tuhan. Ini kesempatan Ibu Yanska kasih makan 10.000 orang. Tapi saya gak tahu, mungkin ada yang bilang, cukup gak? Kentangnya cukup. Bikin sop buntut kesukaan imam. Gak cukup. Ya. Jadi murid-murid selalu melihat kepada sumber daya. Nah, Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Coba cek, berapa roti yang ada padamu? Cek. Pasti ada. Ya, haleluya. Ya sangat mengherankan, saya bilang tadi hanya ada anak kecil satu ini, dia yang bawa. Cuk nih, ada 5 nih. Gak tahu mau bikin apa, tapi ambil aja nih 5 roti. Ya, di sini ada anak kecil si Joel ya, luar biasa. Anaknya suka memberi. Ya. Kadang-kadang anak-anak itu punya sifat ego yang luar biasa ya. Apa yang ada pada dia gak mau kasih. Ya. Saudara lihat yang foto kemarin yang saya tampilin, ya rotinya segepok di sini nih. Dia gak mau kasih. Dia akan pegang sendiri gitu loh. Tapi anak ini mau kasih. Ya. 5 roti yang sedikit ini dia. Ketika itu diberikan kepada Tuhan, Tuhan menengadah ke langit. Ini menengadah ke langit ini luar biasa. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Di sini menengadah ke langit ini bahasa aslinya ini anablepo. Anablepo itu artinya penglihatannya direcover. Ya. Apa yang tadinya tidak kelihatan sekarang bisa melihat dengan jelas. Satu yang supranatural. Anablepo. Jadi ketika dia look up to the sky, melihat ke atas, melihat ke Bapa yang sumber segalanya, dia melihat matanya dibukakan, terbuka. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu, ketika saudara punya sesuatu yang sedikit, saudara bawa, angkat kepada Tuhan, anablepo. Dan biarlah mata saudara terbuka melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Penyediaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Di dalam perhatikan di sini bahwa Tuhan tidak mengubah kemudian batu-batu menjadi roti, betul ya? Karena itu yang iblis mau kan? Ya tidak, tapi dia selalu mengadakan dari sesuatu yang ada pada kita, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Di Alkitab cuman mungkin 1-2 kali Tuhan betul-betul menyediakan. Contohnya di kitab Bilangan kalau saudara pelajarin, itu Tuhan kirim burung puyuh. Ya. Burung puyuh luar biasa karena waktu itu bangsa Israel mereka mengeluh tidak makan daging. Hanya makan mana terus. Padahal mana itu roti yang luar biasa dari surga. Mereka perlu daging. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh. Tahu nggak? Burung puyuhnya luar biasa. Berapa banyak? Ada yang tahu? 2 hasta. Sehasta 2 hasta. Tingginya. Ya. 90 cm ya kurang lebih. Ya. Jadi segini ya kurang lebih ya. Ya hampir 1 meter. Burung puyuh segini banyak. Sepanjang mata memandang. Tapi kemudian ada orang Israel luar biasa ini. Mereka ambil, makan. Sementara ada di mulutnya. Sementara lagi begini. Rakusnya kelihatan banget. Padahal burung puyuhnya segini. Banyak sekali. Berkelimpahan. Aduh. Dahsyat. Nah tapi cuma 1 kali itu yang Tuhan menyediakan. Biasanya Tuhan bekerja dengan apa yang ada pada kita. Amin. Ya. Jadi sumber daya sama sekali tidak memadai mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat itu lebih dari cukup. Ya. Jadi ketika kita memerlukan sesuatu, kita harus mencari petunjuk Tuhan dulu. Untuk sesuatu yang apa yang bisa kita tanganin. Apa yang ada pada kita. Ya. Kalau 100 dikali 0, hasilnya apa? Ya 0.
Tapi kalau 100 dikali 1 aja ada yang ada pada kita, itu hasilnya 100. Ya. Kalau 100 dikalikan ada 2 aja daripada kita, hasilnya apa? 200. Luar biasa. Tapi kalau kita bilang kita nggak punya sama sekali, ya saya cuma mau bilang, aduh bohong banget. Kalau saudara bilang saya nggak punya uang Pak Dolfi, enggak, buktinya saudara masih bisa hidup. Saudara pasti punya uang. Sesedikit apapun pasti ada uangnya. Betul? Mau 100 perak, 500 perak ada nggak? Ada pasti. Saudara nggak mungkin bilang nggak ada uang. Saya bingung sekali kalau ada orang bilang nggak ada uang saya Pak Dolfi. Bohong bener. Kalau mau beli sesuatu dia bilang, wah saya pengen beli ini sesuatu. Nggak ada uang Pak Dolfi. Waduh padahal dia punya uang cuma nggak mau keluarin uang aja. Ya, saudara pasti punya uang. Kalau enggak saudara akan mati. Ya, saudara tidak punya uang sekarang mana bisa makan? Nggak ada. Tapi saudara pasti punya. Sedikit pun ada. Nah dengan sedikit itu dia jangan saudara pandang enteng. Jangan saudara kutuk. Ya. Jangan dikutuk tapi mulai berkati. Mulai memberkati dari apa yang ada sedikit ini dia. Ya. Saya percaya anak kecil yang menyerahkan ini dia 5 roti 2 ikan ini dia pasti akan mendapat pujian dan dia mendapat bagian dari sisa yang 12 bakul, betul? Ya, pasti dia bawa pulang. Cuman nggak tahu dia mau bawa pulang bagaimana dengan tangannya yang kecil itu. Ya, pasti orang bilang wah luar biasa ini dia karena dari persembahan dia yang kecil ini dia bisa kasih makan semua orang. Ya, jadi kembali lagi he look up. Yesus anablepo ya melihat ke atas ini untuk memulihkan penglihatan. To recover lost sight. Anablepo ini artinya ya. Ya. Jadi entah itu pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, investasimu. Ketika engkau mulai lagi lihat ke atas. Lihat kepada sumber di atas segala sumber. Sumbermu itu dia. Apa yang ada padamu itu akan dimultiplikasi. Mulai termultiplikasi. Amin. Haleluya. Ya. Jadi anablepo itu bagus sekali ya. Kita mulai memulihkan penglihatan yang hilang. Menerima kembali penglihatan yang baru. Ya, menerima kembali sesuatu yang supranatural. Mulailah melihat penyediaan-penyediaan Tuhan. Ya, buat usahamu, investasimu, akan ada ide-ide yang baru. Amin. Tuhan sanggup memberikan ide-ide yang kreatif yang luar biasa buat Bapak Ibu semua. Yes. Ya. Karena setiap orang pasti punya sesuatu. Anda pasti punya sesuatu. Kalau Anda bilang saya nggak punya sesuatu Pak Dolfi, ada. Janda ini aja punya. Dan saya bingung. Dia bilang di rumahku tidak ada apa-apa lagi. Berarti gak ada perabot ya. Gak ada tempat tidur. Masa gak ada tempat tidur? Gak ada gayung. Apakah gak ada gayung? Saya bingung juga. Kalau dia bilang gak ada apa-apa berarti rumahnya kosong melompong. Cuman ada 1 botol. Buli-buli. Minyak sedikit. Ya. Tapi ada. Amin. Jadi saudara punya gak? Punya gak? Diam sekali di sini. Saudara tidak punya? Haleluya, punya? Punya. Saudara akan terheran-heran sebenarnya saudara memiliki jauh lebih banyak dari apa yang saudara sadari. Amin. Saudara akan terheran-heran ketika saudara lihat, wow ternyata saya punya banyak. Saya punya talenta. Saya punya satu keahlian. Saya punya daya kreativitas yang luar biasa. Ya. Istri saya bikin combrok. Mungkin kalau ada saudara yang sudah sempat rasakan combroknya luar biasa. Belum apa-apa dia bikin langsung Ibu Novi bilang buka PO dong. Haleluya. Ada sesuatu di tangan kita, amin. Ya, ada sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Puji Tuhan. Tetapi selalu kita melihat bahwa Tuhan adalah sumber. Ya. Sama seperti satu benih jagung saudara. Ketika saudara ambil satu benih jagung, saudara tanam, ya jagung itu akan keluarkan mungkin 3 atau 4 buah jagung. Satu jagung itu isinya sekitar 700 butir. Pernah hitung nggak? Saya juga gak pernah hitung sih. Iseng banget, tinggal Google aja lihat jagung itu berapa sih, berapa bulir. 700. Berarti kalau kali 3 berarti 2000
100, bulir. Kalau saudara hambur lagi itu akan ada jutaan, luar biasa. Tapi orang yang pesimis akan bilang begini, saya nggak punya tanah Pak Dolfi. Saya mau tanam di mana? Aduh, haleluya. Ini perlu perubahan pola pikir yang luar biasa. Ya, di rumah kakak saya di Manado, ya kakak saya puji Tuhan dia punya rumah. Di sebelahnya ada satu bapak. Terus di depan rumah itu ada tanah besar sekali kosong bertahun-tahun. Nah bapak ini suka nanam. Ya walaupun mungkin secara hukum dia nggak boleh masuk ke tanah itu. Tapi tanah itu nggak dipager, nggak diapain gitu loh. Jadi ya dia pikir dia pakai aja, dia kelola aja. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Dia tanam macam-macam. Labu yang besar, jagung segala macam. Terus dia buka kios di rumahnya. Hasilnya dia ambil dari situ, dia jual di sini. Puji Tuhan, banyak orang yang beli fresh from the garden. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, aduh nggak ada tanah, waduh, akan selalu ada. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau engkau tidak mengalihkan, kalau engkau mau mengalihkan fokusmu daripada kenyataan, daripada apa yang sedikit, mulai melihat kepada Tuhan, mulai melihat kepada apa yang Tuhan sediakan, itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan kita saat ini, amin. Tuhan ingin memastikan setiap anak-anaknya itu hidup dalam segala kelimpahan, amin. Anda mungkin sekarang berpikir, apa yang ada pada saya Pak Robi sedikit? Ada, walaupun sedikit tapi ada, dan itu mulailah Anda syukuri. Angkat kepada Tuhan. Ya, sama seperti Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan yang kecil ini, yang sedikit ini Anda pun bisa mengangkat yang sedikit ini kepada Bapa. Dan mulai look up, mulai anabrepo, mulai lihat apa yang belum pernah engkau lihat. Mulai imajinasikan sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi. Amin. Haleluya. Mulailah lihat hari-harimu, hari-hari yang penuh dengan kelimpahan. Supaya engkau punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.